Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam Sekar pagi ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dan menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Namun sebelum kami akan melakukan berbagai kegiatan kami sepanjang satu hari ini, kiranya Tuhan menolong kami akan belajar terlebih dahulu dari kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan untuk pertumbuhan iman kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dimengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, maksud-Mu melalui firman-Mu ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan membaca dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-14. Mazmur 118 ayat 14 berbunyi, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seseorang yang hidup dalam keluarga broken home mungkin sering menyaksikan kebencian, kecemburuan, amarah, dan emosi-emosi negatif yang ada. Nah, hal ini dialami oleh seseorang anak remaja. Dia harus mengalaminya. Dan akibat dari kondisi yang ia alami dalam keluarga yang broken home ini, anak ini menjadi seorang yang suka mengkonsumsi alkohol, minum minuman keras, suka merusak barang-barang yang ada, dan berbagai hal-hal negatif yang lainnya. Akhirnya oleh keluarganya anak remaja ini dimasukkan ke dalam asrama dengan tujuan untuk mendapatkan pendidikan untuk bisa mendidik dia lebih menjadi anak yang baik. Namun anak remaja ini memikirkan hal yang berbeda. Ia merasa bahwa ia terjebak dalam situasi yang tidak berpengharapan. Namun melalui perjumpaan dia dengan seorang teman di dalam asrama, ini menjadi titik balik kehidupan anak remaja ini. Dia berpulih dengan kehidupan yang ia alami. Bukan itu saja, melalui temannya ini, ia mengenal Kristus sebagai pribadi yang mengasihi dan memulihkan hidupnya. Ia yang tadinya tidak berpengharapan, tapi perjumpaan ia dengan Kristus memberikan pengharapan untuk berpulih dengan kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita juga mempunyai pengalaman-pengalaman pahit, ya, mempunyai kisah-kisah yang menjadi akar pahit atau luka batin bagi kita, yang mungkin dari sebagian kita dalam tahap proses untuk berpulih, atau mungkin dari sebagian kita masih susah atau sulit untuk berpulih dari peristiwa-peristiwa ini. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita sia-siakan hidup ini. Janganlah kita hilang pengharapan. Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Tuhan ingin agar kita berpulih dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pahit, luka-luka batin, akar-akar pahit yang kita alami, mungkin dulu kita alami, ataupun sekarang kita sedang alami. Tuhan ingin agar kita bisa memulihkan kondisi ini, keadaan hati kita. Tuhan mampu memulihkan hidup kita, perjumpaan Kristus dengan para murid. Setelah kebangkitan, itu memulihkan hidup mereka. Yang tadinya mereka merasa takut, tidak ada pengharapan. Tetapi dengan perjumpaan mereka, itu memberikan pengharapan baru bagi para murid.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, Tuhan pun mampu untuk memulihkan hidup kita. Seperti pemazmur berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Pemazmur melihat secara langsung dan mengalami secara langsung bagaimana tangan Tuhan yang perkasa menopang hidupnya dari gempuran para lawannya, dari gempuran para musuhnya. Mungkin kita tidak mengalami dalam arti musuh secara real seperti yang dialami oleh pemazmur. Bagi kita musuh dalam hidup kita adalah peristiwa pahit atau kepahitan atau akar pahit atau luka batin yang membuat kita hilang pengharapan dan susah untuk berpulih. Namun marilah kita belajar seperti pemazmur. Dia mengingat bagaimana pertolongan Tuhan di saat dia melewati berbagai tantangan hidup, berbagai peristiwa yang ia alami. Tuhan juga menyertai kita. Tuhan juga akan menolong kita melewati keadaan-keadaan yang sulit. Tuhan juga akan menyertai dan memulihkan kembali peristiwa-peristiwa pahit yang pernah kita alami untuk kita bisa berpulih dengan keadaan itu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau? Apakah kita mau melepaskan luka-luka batin atau peristiwa-peristiwa lama, peristiwa-peristiwa yang menyusahkan hati kita? Tuhan ingin agar kita berpulih. Kebangkitan Dia menunjukkan bahwa Dia bisa memulihkan akan kehidupan kita. Marilah kita lepaskan. Tuhan mampu menolong kita untuk melepaskan. Biarlah perjumpaan kita bersama Kristus di dalam keseharian kita menolong kita untuk berpulih dengan kehidupan lama kita. Menolong kita untuk berpulih dengan luka batin kita. Dengan peristiwa-peristiwa pahit, kejadian-kejadian pahit yang pernah kita alami, yang mungkin saat ini kita alami. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan anak remaja tadi setelah ia berpulih, setelah ia berjumpa dengan Kristus yang memulihkan hidupnya? Tuhan menolong dia untuk dapat memulihkan keluarganya. Keluarganya yang tadi tidak mengenal Kristus, akhirnya mereka pun mengenal Kristus. Dan Tuhan memulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi satu keluarga yang berpulih dari kehidupan lama mereka. Tuhan mampu menolong mereka. Tuhan mampu juga menolong kita semua. Orang yang berpulih, orang yang telah mengalami pemulihan, dapat menyaksikan kebaikan Tuhan melalui hidupnya. Jadi ketika kita mengalami kondisi-kondisi atau situasi-situasi peristiwa yang tidak mengenakan, marilah kita belajar untuk ingat akan kebaikan Tuhan, ingat akan pertolongan Tuhan di dalam kita melewati hari-hari kita sepanjang hidup yang masih Tuhan berikan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup berpulih. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa dengan segala keterbatasan kami tidak mampu untuk berpulih dengan kehidupan lama kami, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memberi kenangan pahit, atau akar pahit, atau luka batin, atau trauma-trauma dalam diri kami. Tapi Tuhan tidak menginginkan agar kami hidup dalam kondisi-kondisi demikian yang akan membuat kami hilang pengharapan, yang membuat hidup kami sia-sia. Tuhan ingin agar kami bangkit. Tuhan ingin agar kami berpulih dengan kehidupan ini. Biarlah kami belajar untuk bisa melepaskannya Tuhan, dengan mengingat bahwa kami tidak sendiri untuk bisa berpulih. Kami membutuhkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami.
Bukakanlah hati kami untuk kami bisa menerima Engkau, untuk melepaskan semua trauma-trauma hidup kami yang masih menghantui kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami ingin berpulih dengan kehidupan ini. Kami percaya dengan Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Allah kuasa senantiasa menyertai kami, supaya kami pun bisa bersyukur untuk setiap kejadian yang akan kami alami sepanjang hari ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, berkati dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memulihkan kami, yang sudah menolong kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas.